Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Habib Lutfi itu sekarang bukan siapa-siapa dan sudah tidak menjadi apa-apa di kepengurusan PBNU. Ya, terlebih di kepengurusan Jatman. Dia bukan siapa-siapa lagi sekarang. Termasuk di pemerintahan, dia sekarang bukan anggota Watimpres lagi. Maka sekarang sudah saatnya Habib Lutfi itu diproses, ya, karena kesalahan-kesalahannya, memberikan sejarah-sejarah, termasuk mengkudeta Jatman. Bisa yakin sih, Habib Lutfi itu nanti bakal masuk ke dalam jeruji. Nah, kita lihat nih reaksinya nih para muhibin-muhibinnya yang menganggap dia itu sebagai wali. Ya wali kok salah begitu. Ulama thariqah, ulama tasawuf, seorang sufi kok masih dunia gitu. Ulama-ulama Umar-Umaro begitu. Ulama nyambi jadi Umaro. Nyambi jadi tukang kuburan lagi. Ini parah, ini parah. Kemudian yang terbaru, kemarin pada tanggal 16 November tahun 2024 bertempat di kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang, ya, di Semarang. Jajaran pengurus PBNU bersama para pengurus Jatman itu menyelenggarakan rapat pleno. Ya, dari Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori itu menyampaikan banyak hal. Mulai dari awal permasalahan sampai dengan kemarin masalah di Jatman yang Habib Lutfi itu memprovokasi para kiai-kiai thariqah untuk tidak hadir di acara muktamarnya Jatman di Surabaya itu. Ini bakal seru. Tapi saya yakin bahwa Habib Lutfi itu nantinya bakal diproses secara hukum. Iya. Dan ini harus, pokoknya show must go on. Pointes hasil rapat harian Suriah dan Tanzidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman menimbang bahwa bahwa Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNO, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idaroh Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/7241 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama.
melalui pengesahan di akhir, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Dan yang keempat, pada tanggal 10 Sofar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, sekalipun status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idaroh Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idaroh Wusto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tahu. Ya kalau menurut saya memang harus seperti itu. PBNU itu harus tegas lah. Jangan seperti ketuanya, jangan seperti Rois Amnya, yang ladeledik gitu. Iya, jadi sekarang kan sudah jelas nih kesalahan-kesalahan Habib Lutfi, termasuk yang paling fatal ini adalah ingin mengkudeta, bukan ingin lagi ya, malah sudah mengkudeta Jatman, seolah digiring untuk mengikuti Habib Lutfi dan meninggalkan PBNU. Jatman itu kan banomnya NU, sehingga di dalam semua legalitas itu harus bermuara kepada PBNU, harus mengikuti PBNU. Tetapi malah Habib Lutfi membuat badan hukum sendiri, disahkan di Kemenkumham. Itu pada saat eranya Presiden Jokowi tahun 2019, itu pasca Muktamar Jatman yang berada di Pekalongan dulu, yang ramai sekali itu. Itu kan tahun 2018. Kemudian setelah 1 tahun, Habib Lutfi itu ya mengkudeta, berdiri sendiri, mempunyai legalitas, mempunyai badan hukum sendiri. Ya, terlebih dengan kekuatannya sebagai Watinpres pada saat itu, sehingga ya dari Kemenkumham dan lain-lainnya siap untuk dawuh. Apalagi mereka ini bukan bagian dari NU, ya sehingga mereka ya yang dawuh itu Watinpres kok. Apalagi dia ini adalah ketua Thariqah sedunia. Siapa yang tidak percaya? Tapi balik lagi, bahwa hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut untuk membuat badan hukum sendiri, ya Jatmannya itu ya, Jatman versi Lutfi bin Yahya, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Itu adalah sebuah pembangkangan, sebuah kudeta. Ini tidak bisa dibiarkan, ini harus diproses secara hukum. Dan alhamdulillah dari Katib PBNU itu sudah menyampaikan bahwa dari lembaga bantuan hukum di PBNU itu sudah mempersiapkan bagaimana caranya supaya Habib Lutfi itu nanti bakal diproses secara hukum.
harus mempertanggungjawabkan. Karena kalau ini dibiarkan, ya nanti ya bisa muncul Habib Lutfi yang lain, muncul pembangkang yang lain. Organisasi NU kan organisasi besar, maka ya jangan mau untuk dikangkangi oleh seorang Habib Lutfi. Jangan mau. Siapa sih dia? Dulu masih dalam sebagai wali, sekarang sudah rungkat kan? Kita semua sudah tahu kan bahwa Habib para balwi itu bukanlah darah Rasul. Yang masih percaya itu hanya dari Rois Am PBNU serta ketum PBNU-nya, ya kan? Kemudian dari para budak-budaknya. Selain itu tidak, Indonesia ini masih waras kok. Ini harus cepat dilaksanakan, harus cepat diproses. Ya tapi sekarang Habib ini bukan menjadi siapa-siapa kan? Itu bukan siapa-siapa, sudah tidak menjadi apa-apa. Banyak sekali kesalahan-kesalahan Habib Lutfi. Iya, bahkan terbaru ini kan nisan makamnya Sunan Muria itu sudah diambil dan diganti dengan yang baru. Itu pun indikasinya ke Pekalongan. Makanya ini semakin menumpuk. Nanti kasus A selesai, ganti kasus B, ganti kasus C begitu. Kemudian perlu diingat lagi bahwa kemarin ya di dalam kepengurusan Jatman versi Habib Lutfi itu kan sudah memprovokasi banyak sekali ulama-ulama thariqah. Dan ya tidak jarang yang masih sindiko dauh kepada Habib Lutfi. Apalagi para kiai yang gaptek ya, sehingga tidak pernah update tentang informasi. Hanya isinya berkhusnudon. Seperti itu. Maka besok apabila dari PBNU sudah jelas mengambil alih lagi Jatman dan sudah menghilangkan Jatmannya versi Lutfi bin Yahya, ini ditengerin, ditandai para kiai-kiai thariqah yang masih ikut Habib Lutfi dan yang sudah kembali kepada PBNU itu nanti ditandai gitu. Kalau ada ulama-ulama thariqah yang masih mengikuti Habib Lutfi, yang masih menjadi mukibin akut, sudah keluarkan dari Jatman. Iya, apalagi masih menjadi pengurus, itu harus dibuang. Ya termasuk di Idaroh Aliyah, Idaroh Wusto, Idaroh Subiyah dan lain-lain. Kalau masih indikasinya mengikuti Habib Lutfi, ya sudah keluarkan. Gitu. Karena ini bakal menjadi benalu di kemudian hari. Jadi intinya kami ya warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama sangat sepakat dengan pernyataan dan sikap tegas dari PBNU. Ya, untuk memproses hukum orang-orang yang sudah mengobrak-abrik, mengacak-acak dan mempecundangi NU serta banomnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa iya dari PBNU itu mampu untuk memproses hukum Habib Lutfi? Ya saya katakan sangat mampu, sangat mampu, sangat mampu. Karena Presiden Prabowo sekarang tegas. Yang kedua, itu sekarang sudah fair kok, sudah gamblang, sudah jelas. Sekarang sudah tidak ada permainan-permainan lagi. Salah harus sama. Hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang nggak boleh. Semuanya harus rata. Sehingga sekuat pun Habib Lutfi itu bukan menjadi penghalang. Terlebih sekarang dia sudah bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa lagi. Paling-paling nanti yang dimanfaatkan adalah untuk membuat kekacauan paling itu para muhibin-muhibinnya. Dan itu tidak perlu dianggap. Oke, saya sangat terima kasih pada PBNU. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan kita harus tetap menjaga negeri ini. Ya, karena siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.